Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah tayangan yang menyajikan obrolan bermutu dan terarah. Dikupas dengan indah oleh panelis-panelis bergairah dengan gaya-gaya yang tidak membuat resah para penonton setia ILK yang ada di rumah. Ya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan. Tak akan redup kebahagiaan hidup. Dan sudah ada teman-teman kita dari Bina Nusantara Otomotif Club. Ya. Dan juga teman-teman dari Universitas Gunadarma. Kita langsung saja untuk membahas apa sih ukuran dalam kebahagiaan dalam hidup ini. Saya mau tanya terlebih dahulu kepada Cak Lontong yang merasa dirinya paling bahagia malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Saya dari mana? Ya, makanya. Silakan. Ya, Anda ini saya mau perkenalkan. Iya, betul. Kumpulan masyarakat kritis, kurang cerdas dan garing. Hah? Diulang lagi coba. Kumpulan masyarakat kritis, kurang cerdas dan garing. Disingkat apa? Kumis kucing. Kumis kucing itu obat apa sih ya, Cak? Kumis kucing itu sebenarnya segala penyakit bisa diobati kumis kucing asal sembuh ya. Cak, lu apa aja kalau asal sembuh sih ya iya. Ini maksudnya biasanya kan ada yang spesifikasinya kumis kucing itu untuk apa? Kumis kucing? Bengek. Bengeknya Pak Jarwo ya? Bukan. Ya jangan ngelihat Pak Jarwo, bengek Pak Jarwo. Enggak, maksudnya bukan pernah bengeknya. Mengetahui soal obat-obatan. Kalau Pak Jarwo herbal. Nggak bengek ya Pak ya? Sejak kapan saya bengek? Dia benguk. Maksudnya tahu obat herbal. Ah, ini orang. Ya asal tahu aja kenapa memang. Iya. Ini nanya. Anda itu masalahnya. Meng. Ya. Kalau permen gue isep nih orang. Silakan, Cak Lontong. Saya akan mulai. Apa sih bahagia? Apa? Itu yang kita bahas kan? Iya. Bahagia itu sebenarnya nggak rumit kok. Walaupun juga nggak sederhana. Kalau nggak sederhana ya berarti rumit. Oh, belum tentu. Sesuatu yang tidak sederhana belum tentu rumit. Walaupun rumit itu sudah pasti tidak sederhana. Itu loh. Makin bingung ya ini orang ya. Bapak makin bingung. Ini ada teman-teman dari otomotif bisa ditabrak nggak tuh? Ini kan baru dimulai. Iya. Jangan langsung ke Cak Lontong, pusing ini. Iya. Lu Enggak. yang jelas dong. Ini sangat jelas. Jadi Iya. begini. Saya katakan secara tegas. Kalau Anda menganggap bahwa bahagia itu ada kaitannya dengan perasaan, itu adalah salah. Loh kan harusnya ada di perasaan dong. Bahagia itu tidak ada kaitannya dengan perasaan. Bahkan dengan apapun. Saya nggak pernah orang bahagia ada kaitannya. Nggak ada. Bahagia itu nggak ada kaitannya. Iya. Makanya sebenarnya secara garis besar kuncinya itu hanya 3 I. 3 itu apa? 1, menikmati. 2, tidak terganggu. Dan ketiga, positif. I-nya sebelah mana? Nih, mulai saya nggak bertanya ya, biar panelis yang bertanya. Coba Vito, tanyakan ke dia. I-nya 3 I. Cak Lontong, aku takjub. I-nya sebelah mana? Saya tanya. I pertama, menikmati. Menikmati ada I-nya nggak? Ada I-nya. Kedua, tidak terganggu. Ada I-nya nggak? Ada. Yang keempat, positif. Ada I-nya nggak? Ada. Kalau saya sebut 3 upil. Tapi upil nggak bisa bikin bahagia. Nanti akan saya jabarkan satu persatu apa yang dimaksud menikmati, tidak terganggu, dan juga positif. Kenapa itu jadi kunci. Dan jangan mengira bahwa bahagia itu ketika kita memiliki semua yang kita inginkan. Itu juga salah. Kenapa salahnya di mana? Contoh, ada satu keinginan sederhana yang kalau kita miliki justru tidak bahagia. Apa? Ingin tidak bahagia? Siapa yang ingin tidak bahagia? Siapa? Lu tuh ngomongin apa sih nih? Lu ngomongin apa? Orang kalau ingin tidak bahagia, begitu dia memiliki rasa itu, jadi tidak bahagia. Bapak tuh ingin tidak bahagia. Awal-awal udah langsung disuruh Cak Lontong yang jelasin. Berarti Bapak ingin tidak bahagia. Bapak ingin kita semua di sini tidak bahagia, Pak. Saya sudah merasakannya, Fitro. Ini sudah ada di sini nih. Hah?
Pak Jarwo ada yang berantem nih. Tuh. Ya biarin aja, kenapa harus lapor ke saya? Bapak kan ketua Hansip di sini. Duduk Pak Jarwo. Saya mau tanya sama MK nih. Coba konsep kebahagiaan, apalagi nih misalnya suami istri, konsep kebahagiaannya seperti apa sih? Tapi perkenalkan diri dulu, dari mana? Oke. Silakan. Jajaran pria kekar tampan bikin keder ukuran super. Disingkat apa tuh? Jakarta Undercover. Oh. Bukunya dia tuh. Kenapa harus super ya Yang ukurannya? punya pengadilan ya Pak ya? Bukan. Itu MK belakangnya. MK itu singkatan. MK itu singkatan, memang keren. Oh. Kedua memang kebahagiaan. Betul. Saya cover Konsep kebahagiaan ini apa? Konsep kebahagiaan sebenarnya semua kembali ke ranjang sih. Oh, keranjang? Iya dong. Apapun masalahnya, selesaikan di ranjang, selesai. Itu kan nih untuk yang udah suami istri itu memang begitu ya, selesainya di Enggak ranjang. suami istri ya, berarti bisa booking. Kok salah ya? Bapak, Betul, bapak setuju. nanya me tukang furniture. Iya. Itu salah satu Pak, mohon maaf, itu salah satu. Salah satu apa? Yang saya sebutkan 3I tadi, itu ujung-ujungnya ya itu juga itu. Ranjang itu. Ranjang kan I-nya gak ada mana? I-nya. Kalau bisa menikmati, Iya. tidak terganggu, Iya. maka akan positif. Oh hamil dong Iya, berarti. benar-benar, iya, iya. Itu yang tiga, konsep Terakhir, 3I iya. itu kaitannya Berarti ranjang hamil ada. dong berarti. Iya, terakhirnya kan kebahagiaan karena memang sudah ada ikatan. Menikmati, tidak Iya. terganggu, Betul. positif. Iya. Kan? Iya. Kembalinya ke ranjang kan? Iya. Oh, jadi seks itu bisa menetralisir atau bisa memberikan satu apa ya? Karena namanya? kunci hidup adalah seks sebenarnya. Iya ya. Ya tadi saya bilang bahwa semua rutinitas orang lah, mulai dari mau kaya, miskin, pekerja, buruh, pengusaha, semua ujungnya kemana coba kembalinya? Kembalinya ya ke Ranjang. Oh, ke ranjang. Tapi Pak Denny, Betul, Pak. mohon maaf, Karena ini kita mohon lahir maaf. juga dari ranjang, Pak. Iya. Tuh, Mohon lahir maaf. dari Saya kira pemikiran saudara MK ini justru terbalik. Kunci hidup ada pada seks. Iya. Itu saya kira terbalik. Harusnya. Seks itu justru kuncinya harus hidup. Benar. Iya. Secara logika itu betul. Iya, iya. Saya mau tanya sama Fitrop tapi nanti ya setelah yang satu ini. Kembali lagi di Yoga mengatasi masalah tanpa solusi. Menurut Fitrop, apa yang membuat orang bahagia? Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Silakan. Saya Kutilang Darat, Pak. Kurus, tinggi, langsing, rata. Bukan. Bukan dong, Pak. Adalah dikit. Kumpulan teteh-teteh berprestasi gemilang daerah Jawa Barat, Pak. Oh, Karena iya. khusus saya wilayah Koti, Pak. Oh, Kan terlalu cepat ngomong tetehnya. iya. Teteh, Pak. Iya. Saya wilayah Koti, Pak. Karena Kotip saya mana? 17 years old. Cimahi. Kalau buat saya, the key of happiness Iya. itu adalah saat kita bisa merasa cukup, Pak. Cukup Karena, ya? Iya, karena kalau misalkan hidup kita selalu mengikuti measurement dari kehidupan orang lain, Iya. hidup kita tuh akan selalu jadi such a waste of time. Hanya akan jadi Waste buang-buang. of time. Iya. Iya. Akan apa? Yang Pak palanya. Oh iya pakai gini. Yang jelas gini Pak, kalau buat saya kunci kebahagiaan itu adalah saat kita bisa merasa senang secukupnya, bisa merasa sedih sekedarnya, bisa mencintai sewajarnya, bisa membenci salah kadarnya, tapi bisa bersyukur sebanyak-banyaknya. Iya. Itu. Karena gini Pak, kalau bisa dibilang gini, yang penting kuncinya apa? Kalau misalkan kata guru ngaji aku yang ikuran 6, yang sampulnya warna hitam, itu Iya. dibilang kunci dari kebahagiaan itu adalah sabar. Karena kita nggak akan pernah apa? Bola ikro tuh bobo. Ya tapi itu guru. Iya. Maksudnya kunci dari happiness itu adalah sabar Pak. Karena kadang-kadang ketika kita ada sesuatu yang menimpa kita, Betul. kita udah nggak langsung kita udah nggak sabar langsung nganggap kalau itu adalah bad things happen.
hal buruk terjadi di kita. Padahal bisa jadi ada pelangi yang menanti seudahnya, Pak. Kayak misal contoh gini, kita minta sama ini sebelah sini Mas Afgan. Mana Mas Afgan? Afgan. Mukanya. Lo minta dituntun. Menyerahin tangan. Mukanya malu tapi ngarep ditarik, Pak. Sekarang gini, kalau misalkan cewek Ya, Afgan Aming. Coba, kalau Kayaknya penemu mesin jahit nih, lihat mukanya. Penemu mesin jahit. Badannya di sini tapi mulutnya udah nyosor ke sini, Pak. Nah, sekarang mau tanya nih, kalau misalkan cewek kamu ngomong gini, saya minta lagu Oming Pai. Kayaknya aku ngerasa aku udah nggak pas deh jadi pacar kamu. Apa kamu? Kayak bapak kos. Kayak bapak kos. Nggak, kalau cewek kamu ngomong gitu, kamu sedih nggak? Dia kuliah nggak sih? Bajunya longgar amat. Sedih sih. Coba kamu, orang kalau cerita aku sedih. Ya sedih sih. Kalau cewek kamu ngomong gini, kayaknya aku ngerasa kalau aku udah nggak pas jadi pacar kamu deh. Terus kenapa? Kamu sedih nggak? Sedih dong. Sedih. Aku ngerasa aku cocoknya jadi kakak. Hah? Kakak ipar buat adik-adik kamu. Kan? Coba kalau sabar sedikit. Sabar ya. Tenang dulu, jangan terlalu terburu-buru. Nah, kayak gitu, jadi maksudnya Ya. intinya. Sebentar dulu. Lain kali yang ngepas, ini daster dipakai. Intinya gitu, Pak. Maksudnya kayak dari kita tuh harus sabar gitu. Maksudnya belum apa-apa kita udah kayak putus asa. Saya percaya itu. Kalau kunci kehidupan yang sebenarnya adalah kita diberikan lebih kesabaran. Itu benar. pasti bahagia. Kayak misal nih contoh satu lagi nih. Sebelah sini nih Mas Jonathan Mulia kan. Coba kalau misalkan ditanya nih sama kalau misalkan pacar kamu ngomong gini sama kamu sedih nggak? Aku nggak pengen lagi. Longgar lah. Yang lain pada sesak-sesak. Bentar ya Meng. Meng lu jangan ngeliat dari longgarnya. Dia ini juara olimpiade mati-matian ya. Dia juara karena dia mati beneran. Dai dong. Coba kalau misalkan gini, cewek kamu ngomong kayak gini, aku udah nggak pengen lagi kamu cium. Kamu sedih nggak? Sedih. Aku nggak mau dicium di pipi, nggak mau dicium di bibir. Kamu sedih nggak? Sedih. Aku maunya dicium di kening, di depan orang tua, wali sama saksi nikah. Aduh. Ya kan? Jadi intinya gitu, Pak. Maksudnya kadang-kadang, makasih loh Mas. Ngerti, coba jelasin Pak. Ngerti dia, ngerti ya. Jadi Ya, kadang-kadang ngerti dia. kebahagiaan itu justru datang pada saat kita di saat kita yang paling gak menduga. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di sini supaya hidup kalian gak such a waste of time, kalian bisa mungkin mengikuti filosofi tukang sayur. Ya, filosofi tukang sayur seperti Karena apa? tukang sayur itu bisa bahagia loh, setiap hari selalu dinanti sama ibu-ibu. Iya, betul. Ya kan? Yang jelas kalau filosofi tukang sayur itu jadilah orang yang seperti tukang sayur. Mungkin gak semua orang selalu menaruh hati, tapi semua orang selalu menanti. Mungkin gak selalu memikat, tapi selalu bermanfaat gitu, Pak. Iya, terima kasih Fitrop. Iya, konsep bahagianya saya melihat Fitrop itu masih muda, menikah juga baru, Iya. tetapi secara konsep kebahagiaannya udah mulai maju karena belum mendapatkan yang namanya cobaan-cobaan. Aduh, Ya. nggak apa-apa, Bapak, jangan dong, Pak. Cobaan itu mendewasakan diri kamu Itu, justru Pak. Iya, supaya tapi kan- kamu bisa lebih tegar lagi. Tapi kan Pak saya ngomong dong biar lucu, tapi aslinya jangan kena deh, Pak. Bentar lagi juga udah bawa-bawaan dia Pak kemarin. Jangan dong. Iya. Nah, orang yang paling bahagia dari dulu, nih, beliau. Bapak, Fitrop habis ngomong Kang Sayur, sekarang nanya sama Kang Sayur nih. Tanya sama yang berhubungan dong Pak. Yang masalah itu kamu gitu ya. Yang masalah itu kamu, Tuh. ya. Silakan Pak Jarwo, bagaimana konsep kebahagiaan menurut Pak Jarwo? Perkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Saya dari Himpunan Zombie Kaya Canda dan Menggelitik. Wih. Disingkat apa Pak? Hi Zoya cantik. Iya. Jangan mau orang tua tuh aja ya. Daripada anak orang Juga bahagia. Bapak tua sengsara. Pak Denny bilangin dong. Iya. Bang iya. Komeng, Pak Jarwo itu bukan sengsara. Pak Jarwo itu STMJ. STMJ itu apa? Sudah tua masih jomblo.
Ayo Pak. Iya ini mau ngomong saya. Sampai mau keselak. Kan ambil napas dulu. Banyak nggak ngambilnya? Sedikit. Waktunya Jarwo kuat. Belum. Oh, belum. Masa baru mulai udah penutupan? Iya, iya. Kebahagiaan itu bukan seberapa banyak yang engkau miliki. Iya, benar Pak. Tetapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Itu. Apaan? Oh, pakai apa Pak? Artinya apa itu? Apa tuh? Bunuh diri. Ini udah bagus bukannya tepuk tangan. Ini karena sering dengar mereka ya. Pasti sering dengar kan quote-quote yang ini bagus. Orang terkesima Pak. Iya. Kok nggak ada papanya? Dari mulutnya. Satu lagi harus tepuk tangan ini. Nih, kita dengerin nih. Pasti keren. Tepuk pramuka gimana Pak? Saya tahu. Enggak usah. Panjangan, Meng. kalau Emang tepuk pada lagi pramuka. camping apa ini? Iya. Filosofis nih pasti nih. Ya, tepuk sebelah tangan aja Pak ya. Nggak kedengeran dong. Nggak kedengeran. Nggak ya. ada bunyinya. Iya, nggak bunyi, iya. Kebahagiaan ada di dirimu sendiri. Belum, Fitri, belum. Belum ini belum. Dengerin dulu dong. Baru 2 kata tepuk tangan. Oh Pak yang nyuruh Pak. Pak, no Pak. No Cipinang yang nyuruh. Cimahi. Oh iya Cimahi. Kalau udah selesai baru tepuk iya. tangan. Diam dulu. Cipinang Pajar buat tempatnya. Masih di sel 13 Pak. Udah, sabar. Sabar. Kebahagiaan ada di dirimu sendiri. Dia tak perlu. Belum. Belum. Tadi yang lain tepuk tangan saya kan belum, Pak. Lu tadi harusnya bareng sama mereka. Kenapa lu baru nyusul? Apa bareng sama mereka dimarahin semua? Sendiri malah dimarahin sendirian. Sabar dulu, selesaiin dulu. Selesaiin dulu baru Iya, dikapanin baru kita Pak ya. tepuk tangan. Nah. Kebahagiaan Iya. ada di dirimu sendiri. Ada dirimu sendiri. Dia tidak perlu kau kejar, sebab akan selalu mengikuti kemana langkahmu pergi. Tepuk tangan. Nanti kebahagiaan. Udah saya tadi udah tepuk tangan. Tanya Pak Denny. Pak saya tadi tepuk tangan ya. Iya, tepuk tangan. Dia ngeliatinnya begitu amat Pak. Iya. Apa nah angkat tangan? Tepuk tangan bukan angkat tangan. Takut dimarahin aja. Kenapa kalau kita bicara masalah kebahagiaan? Nih. Udah nggak usah tepuk tangan lagi. Gak usah lain lagi. Tadi kan udah itu. Pak Jarwo mau terusin ya Pak ya. Terusin lagi ya. Ya. Oke. Mengapa kita kalau bicara tentang kebahagiaan selalu dikaitkan dengan kunci? Misalnya ada yang mengatakan 5 kunci kebahagiaan, Iya. 10 kunci kebahagiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kunci itu dianggap paling penting Pak Denny. Orang kehilangan kunci pasti tidak bahagia. Biar rumahnya aman, makanya dikunci. Pak saya pakai remote. Masa bodoh. Biar kasus persidangan terbuka, dihadirkan saksi Kunci. Biar komplek pemakaman aman, maka diberi juru Kunci. Itu pentingnya Kunci. Bukan soal aman, itu menerangkan siapa yang di makam tersebut. Ya Pak ya? Iya. Pamannya nih Sunan apa nih? Yang lain nggak protes, Anda sendiri yang protes. Enggak Bapak kalau bicara salah saya tidak membetulkan, nanti semua salah semua. Saya benar nggak ada yang salah. Ada yang tadi Bapak bilang kebahagiaan adalah Kalau Pak Denny bilangin dong. Enggak, bukan soal bilangin ya Pak ya. Takutnya salah. Ini kunci Pak. Karena Nah, tapi kunci mohon maaf, Ya, tapi ya. Komeng benar Pak Jarwo. Anda harus bisa menjelaskan secara logis. Anda mengatakan kalau kunci hilang semua nggak akan bahagia. Iya. Siapa bilang? Iya. Tukang kunci itu kalau kita kehilangan kunci dia malah seneng. Senang. Ada. Ada orang yang senang. Berarti ada yang bahagia. Iya. Jadi ada baik dan ada buruknya. Itu masih koma. Kecuali tukang kunci. Nggak ada Bapak, itu mendadak. Iya. Bapak Tapi kan saya ya komen kasih sedikit kebahagiaan buat Pak saya. Jarwo. Kenapa sih? Pak Jarwo, Lagian tapi Pak Bapak- Jarwo harus realistis. Sekarang orang masih koma.
Bapak ajak ngobrol tadi. Masih koma dianggap bahagia. Bukan koma, pingsan. Tanda bacaan koma. Ya kan harusnya diselesaikan dulu, jangan bahas udah masa bodoh dah. Kebahagiaan seseorang itu bisa ditentukan oleh beberapa hal. Seperti apa? Pertama, kemampuan untuk menerima keadaan. Ketiga, belum saya jelasin dulu. Langsung ketiga, 2 kan belum. Masih koma, Meng. Misalnya kemampuan menerima keadaan. Saya pernah agak konflik sedikit dengan bapak mertua saya, Pak Denny. Itu kan urusan Bapak, untuk apa yang mereka tahu? Bapak sama dengan mengeluarkan yang namanya kejelekan Bapak untuk orang-orang lain. Untuk apa, Pak? Itu negatif auranya. Udahlah, urus Bapak sendirilah. Mertua kok dibawa-bawa ke sini. Itu urusan Bapak. Acara nasional. Aib itu harus ditutup. Iya. Mau nggak saya berbagi pengalaman dengan Anda? Mau nggak? Enggak, tanya dulu mertuanya, mau nggak? Takutnya mertua diomongin marah, jadi urusan Bapak tidak bahagia lagi. Bapak udah nggak bahagia, tambah nggak bahagia, akhirnya game over deh. Allahu Akbar. Ya. Jadi maksudnya begini, bahwa kaya itu belum tentu orang itu bahagia. Sebab kaya itu relatif, Pak Denny. Setiap orang punya cara pandang tersendiri bagaimana dia berbeda-beda dalam melihat hal istilahnya kaya itu. Ada orang kaya, ada orang bahagia punya uang 100 juta. Iya. Tapi ada orang lebih bahagia lagi karena punya uang 1 miliar. Jadi jumlah kalau gitu sih, Pak. Lah iya. Iya. Itu lucu kok nggak ketawa gitu loh. Maksudnya begini, Pak. Kalau dia orang bahagia. Coba jelasin, Kang Denny, jelasin. Coba nih dari Bapak dulu. Jelasin. Kang Denny, mohon maaf. Bahagia itu bukan karena dari jumlah harta yang dia punya. Ada orang yang bahagia dengan 100 juta. Tapi ada juga loh orang yang bahagia karena dia punya 1 miliar. Ada komanya, ada komanya. Tapi Pak Denny, Fresh banget lawakannya. Original. Enggak, maksud saya kalau kita jangan terlalu seperti inilah. Kita nggak fair sama Pak Jarwo. Menurut saya kelucuan Pak Jarwo itu sebenarnya bukan pada materinya. Tapi ketika dia menganggap materi yang tidak lucu itu sebagai sesuatu yang lucu. Tuh kan? Mau-maunya salah dia. Break deh. Jarwo kuat. Belum habis tuh. Pak Jarwo kesini. Materi saya belum habis. Iya. Tanpa solusi, seakan diriku terbawa, setiap langkah semakin mendekat injak asmara. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa dan ILK ini akan terasa hambar kalau misalnya tidak ada yang namanya Jarwo Quote. Jadi waktunya sekarang kita mendengarkan Jarwo Quote. Oke, silakan. Ada sedikit, Pak, sebelum saya bicara masalah kalau sedikit quotes. Nanti aja, Pak. Enggak, aduh, ya Allah. Oh, sekarang ya. Boleh. Ini sayang nih materi udah lucu tapi nggak disampaikan. Iya. Dikit aja. Lakukan hal-hal yang sekiranya membuatmu bahagia. Misalnya mendengarkan musik. Dengarkan musik jazz untuk kebahagiaan jazz money. Iya, benar-benar. Jazz money, benar-benar. Manfaat. Paling tahu yang berikutnya udah ini yang pasti rock pastilah. Karena untuk apa? Untuk rohani. Kasihan. Nanti
Nanti dia nggak tuntas-tuntas loh. Biarin dia ngomong dulu. Stroke nanti. Coret Pak, dicoret. Dicoret. Ya udah dibocorin sama Pak Denny. Kalau sebawain nggak lucu lagi. Kan bisa ditambal. Namanya ban. Udah langsung. Ban semuanya nggak ditambal semua. Ya Allah. Iya maksudnya ngasih tahu nggak semua ban bisa ditambal semua. Iya. Keep silent dong please. Ban apa Meng emang yang nggak bisa ditambal? Bandara Pak. Gede banget. Darwo quotes. Oh maksudnya baru lagi nih Pak. Baru Ganti. lagi dia. Oh. Sex is not everything. But without sex our life is nothing. Yeah. Artinya seks itu bukan segalanya, tapi tanpa seks kita tidak ada. Bapak ngapain ngartiin? Emang kira orang-orang pada kagak ngerti? Udah cukup sekian, terima kasih. Oke, coba saya mau tanya Ronald sekarang. Ronald sendiri gimana? Konsep kebahagiaan menurut Anda? Ya, selamat malam semuanya. Dari mana nih Ronald nih? Saya akademisi. Saya dari Himpunan Peneliti Mendukung Gaya Bercinta yang Cemerlang. Disingkat apa tuh? Hidung belang. Saya setuju yang tadi dibilang oleh Muammar MK bahwa segala sesuatu kehidupan bermula dan berakhir di ranjang. Ranjang. Saya setuju. Berbicara mengenai dunia ranjang atau dunia seks, saya baru pulang dari India. Oh. Ada sebuah kitab seks yang terkenal banget ya, yang sudah usianya ribuan tahun. Ah, saya tahu nih. Namanya adalah Karma Latex. Hah? Kok Karma Latex? Yang saya tahu Kama Sutra biasanya. Karma Sutra udah ada yang pakai Pak duluan. Oh, iya. Sebelum Karma Sutra ada, Kama Sutra ada, Kama Latex dulu Pak Denny. Oh, lateksnya dulu ya, sebelum ada sutra. Jadi setelah Kama Latex, ya. Kan latex dulu bahan awalnya. Betul, itu. setelah itu Kama Sifon. Ya. Kama George, ada Kama Testoron. Saga, ya. Itu bahan-bahan kain. Nah itu yang bikin Kamarudin tuh, ya Pak ya. Ya, jadi di buku petunjuk mengenai seks yang lebih tua dari Kama Sutra, itu Kama Latex ini, saya saripatikan saja ya. Ya. Mohon maaf ini bahasa India. Jadi kalau tidak mengerti semuanya ya tidak apa-apa. Saya akan coba jelaskan ya. Dalam bahasa India, hubungan seks itu semelekete. Hah? Lu pikir sushi? Itu si milikiti. Jadi kalau orang India bilang semelekete, sebetulnya itu gituan. Wow. Berarti kalau ada yang ngomong gitu di India, ayo aja berangkat ya. Semelekete. Kasih nih, kasih ya. Oh gitu. Yang bener lu semelekete. Ya percaya nih. Coba sekarang ke Punjab atau ke Mumbai. Oh. Kalau mereka menjawab itu iya, berarti mereka ngaco. Semelekete artinya adalah berhubungan. Iya. Seks. Ada 5 fungsi dari hubungan seks. Reproduksi, rekreasi, ekspresi, terapi, dan sporty. Yang pertama, Kakak Zoya dan Kakak MK boleh ditambahkan kalau saya ada kekurangan ya. Kakak Jaro enggak? Mereka kan ahlinya di bidangnya ya. Yang pertama, fungsi dari hubungan seks adalah fungsi yang paling utama yaitu reproduksi. Menurunkan keturunan. Regenerasi. Memiliki anak. Regenerasi. Semelekete. Nah. Duwe bocahe ngarane kowe urip salilane. Artinya apa? Dengan bercinta kamu akan punya anak, nama kamu akan hidup selamanya. Karena kita punya keturunan. Denny Chandra punya anak, siapa Chandra punya anak lagi, siapa Chandra. Nama kamu akan hidup selamanya. Semelekete, duwe bocahe, ngarane kowe, urip salilane. Ini saya pernah ngobrol, orang-orang Brebes juga ngomongnya gini. Nggak usah ke India. Nenek moyang kita berasal dari mana? Yunan. Nah. Nenek moyang Yunan dari mana? Dari mana? India. India. Oh. Dari Himalaya. Himalaya dulu. Turun ke bawah. Orang India dari mana? Nah. Semelekete. Orang India, nenek moyangnya dari mana? Meneketehe. Ya, juga
Itu jadi yang pertama. Di mana? Kenapa? Gawe anaknya di mana? Gawean? Ya di anaknya di mana? Gaweannya di mana? Ranjangi. Ya, ranjang lagi tuh kan ya. Si meleketen duwe bocahe ngaranne kowe urip salilane gitu kan ya. Fungsi reproduksi. Fungsi yang kedua dari hubungan bercinta itu adalah fungsi rekreasi. Rekreasi, bersenang-senang ya berarti ya. Karena bercinta itu harus fun. Iya. Bercinta itu, setiap bercinta adalah sebuah pengalaman yang baru. Coba gaya baru, variasi baru, asal jangan dengan pasangan yang baru. Di kitab Kamalatex katanya adalah KB semelekete iku pelesire ke tempat anyare. Ah, gimana tuh? Dengerin atuh Kang? Iya, bahasanya. KB semelekete iku pelesire ke tempat anyare. Setiap semelekete itu adalah pelesir ke tempat yang baru. Adalah rekreasi ke tempat yang baru. Setiap kita bercinta kita pasti punya pengalaman yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Iya, ada rasa yang baru. Betul ya. Iya. Kowe iso pelesire kemana we pakai semelekete. Kita bisa pergi kemana saja dengan bercinta. Pergi itu bukan berarti pergi kok kitanya yang badannya, tapi spirit kitanya. Yang ketiga fungsi dari hubungan seks adalah fungsi ekspresi. Ekspresi. Kenapa disebut hubungan intim? Karena itu adalah saat dimana paling dekat antara suami dan istri. Ekspresi yaitu menyatukan hati. Semelekete, kowe bakal lo nyaho bojone punya hati. Ketika kita sedang bersemelekete, kita bakal tahu pasangan kita punya apa perasaannya. Istri akan tahu kalau suami punya masalah. Ketika apa? Ketika sedang bercinta. Begitupun sebaliknya. Bukan begitu Kakak Soya? Betul sekali. Nah itu akan taunya dari mana? Kan biasanya cuma ada dua kata yes dan no. Ketika bercinta, ketika kita sedang intim-intimnya, suami pasti punya feeling tentang istrinya, begitupun sebaliknya. Terasa kok kalau ada sesuatu yang salah. Tapi Kang Ronald kan ada faking orgasm. Faking gimana orgasm. taunya? Ini menarik nih. Jadi kalau perempuan itu bisa berpura-pura laki juga ya? ada loh yang berpura-pura usaha. Tapi kan kalau laki-laki nggak bisa kan karena ada pembuktian Ya secara. bisa. Laki-laki kan triknya banyak. Tadi apa namanya? Faking. Memalsukan orgasme. Jadi pura-pura keluar padahal enggak, pura-pura enak padahal pura-pura puas lah dia, pura-pura dia mencapai puncak. Tapi kan kalau laki-laki susah. Karena yang namanya wanita itu bisa multi orgasme misalnya. Kalau kita kan cuma sekali ya sudah. Bisa aja, misalnya pas udah mau keluar terus sibuk-sibuk bilang, ke kamar mandi dulu lari gitu. Kamu nakal, oke pura-pura. Ya. Sekarang agak sulit. Memang sekarang agak sulit untuk sampai ke puncak Pak, karena baru Ciawi aja udah macet saya. Yang keempat, fungsi dari hubungan seks adalah fungsi terapi. Terapi. Semelekete bakale gawe kita nyingkrihe. Semakin banyak sering kita bercinta, semakin banyak penyakit yang akan hilang dari kita. Seperti fungsi terapi di dokter. Gak perlu fisioterapi. Banyaklah hubungan seks dengan pasangan yang sah. Oh yang sah. Yang sah. Tidak sah. Ini kan berbicara kita yang sah. Kan kebahagiaan dengan pasangan konsepnya. yang tidak sah, sedikit banyak Anda pasti punya perasaan bersalah. Karena Kamalatex ini memang hanya untuk suami istri. Cuma itu ya, hanya untuk kebahagiaannya karena salah satu fungsi dari kebahagiaan suami istri itu adalah salah satunya seks. Betul. Nah, jadi ini fungsi terapi yang tadi. Terapi. Ya. Orang yang sering berhubungan seks, niscaya dia akan anti stres seks itu. Ya. Kolesterolnya bisa rendah atau minimal seimbang baik dan jahat. Oh karena seks ya. Betul. Sakit kepala hilang, artritis juga hilang. Itu menghilangkan nyeri. Ini untuk teman-teman adik-adik yang di bawah usianya tidak ini hanya ketika dia sudah mulai pendewasaan ya. Bisa menurunkan resiko kanker payudara hubungan seks itu. Dan juga bisa ada anti aging, anti penuaan. Ada namanya dehydroepiandrosterone. Ini adalah hormon suplemen anti penuaan. Hormon itu keluar sesaat sebelum ejakulasi. Hormon tuh. Iya hormon. Itu benar. Betul. Tapi harus berkualitas. Oh ada kualitasnya ya berarti ya. Jadi kalau misalnya cuma mikirnya hubungan seks aja, misalnya, wah nanti 3 kali deh biar awet muda gitu kan, biar tambah lebih segar, biar rambutnya katanya lebih hitam, mengkilat dan sebagainya. Lah apa kabar dengan para pekerja seks komersil yang tiap hari berhubungan seks? Bukannya semuanya harusnya cakep, segar kan? Karena apa? Itu kan nggak pakai cinta, nggak ada investasi emosinya. Ya, berarti itu investasi emosi itu penting, Meng. Itu kembali ke tadi, makanya itu buku lapek itu harus suami istri, Pak ya. Suami istri. Iya. Jadi nyari kebahagiaan tempat lain nggak mungkin bahagia. Iya. Sekali-sekali bahagia. Palsemu
Semu kebahagiaan kalau menurut saya. Istilahnya sebenarnya itu kan hormon cinta ya. Iya. Hormon cinta itu ya kalau laki bini ya harusnya disebut hormon cinta. Harusnya hormon cinta. Hormon cinta istilahnya. Nah kalau dengan yang bedanya lain. apa dengan hormon kewajiban? Hormon kewajiban. Beda tipis sih. 12. Iya, ketika itu menjadi sebuah kewajiban kan. Jadi si cintanya tidak dipupuk. Karena cinta itu kan bukan hanya di masalah seks saja, tetapi kehubungan antara komunikasi suami dengan istri, sehari-hari seperti apa. Itu biasanya kalau misalnya bagus, meningkatkan juga hubungan seks biasanya. Nah, kalau itu kita ngomongnya berarti kebebasan. Kita itu bukan bebas dari tanggung jawab, tapi bebas untuk bertanggung jawab. Bebas untuk bertanggung jawab. Jadi kalau komitmen gitu, jadi gini, pada dasarnya laki-laki itu secara hormonnya itu bukan makhluk yang bisa monogami. Semua laki-laki itu adalah makhluk yang sebenarnya punya kecenderungan poligami. Jadi kalau dia mau monogami, dia tuh mesti berjuang lebih keras. Karena kecepatan spermanya 40 km per jam ya. Dahsyat gitu. Nah, kalah tuh kereta. Iya. Gimana kecepatannya berapa? Kecepatan sperma laki-laki 40 km per jam, Kang Denny. Beli speedometernya di mana ya? Saya pengen masang tuh, ya, biar ketahuan. Wih, gila kenceng, oi. Keren, oi. Yang terakhir, fungsi dari seks atau hubungan seks itu adalah fungsi sporty atau olahraga. Olahraga. Yes. Ya. Dalam 1 jam kita bercinta itu katanya bisa membakar sampai 256 kalori. Itu lebih banyak daripada treadmill 1 jam. Kalau semangat bercintanya. Kalau semangat bercintanya sampai jangan kayak gedebong pisang ya, nggak diem-diem. Ya, maksudnya tuh ada passionate. Konsentrasinya, maksudnya ke arah sana fokus gitu kan. Gerakannya juga banyak gantian. Oh, gerakannya juga banyak. Ya betul. Jadi kalau kalau hot banget 1 jam itu bisa 256 kalori. Dari kamar ke ruang tamu ke dapur gitu kali Pak ya. Saking hebatnya sampai bisa ke belanja dulu kemana. Yuk kita ke minimarket. Astaga. Pak. Iya. Jangan diterusin Pak ya, jadi inget. Ya jadi dalam buku Kamalatex ini fungsi yang terakhir itu fungsi sporty. Ente gelem body bugare semiliki ete. Kalau pengen badan sehat, badannya sehat, bercintalah dengan pasangan yang sah. Yang katanya berhubungan seks 3 kali seminggu. Kalau rutin bisa memlamar. Amat. Hah? 3 kali seminggu? Itu mah sedikit banget. Oh 3 kali seminggu. Nah itu minimal makanya. Udah gitu aja dari saya. Ya 5 fungsi dari hubungan seks: reproduksi, rekreasi, ekspresi, terapi, dan sporty. Jadi sekali orgasm itu sama dengan kayak lari 10 kilo. Kayak lari 10 kilo? Iya. Sekali orgasm. Makanya saya mah nggak pernah maraton. Ya, cukup sekali orgasm. 4 kali dong biar 40 kilo. Gitu. Nah, sehat bener. Lari 10 kilo itu berarti cukup 5 kilo. 5 kilo. 5-nya kemana? Ya kan 5-nya balik ke rumah lagi. Oh iya benar. Jadi biar kalau 10 kilo nggak balik. Itu juga kalau nggak dikejar orang ya kan. 5 kilo berangkat, 5 kilo balik. Jadi nggak jauh-jauh, benar. Berarti dia nggak di rumah mainnya Pak. Ini lari balik lagi ke rumah. Iya tadi. Tangga kompleks. Saya mau tanya sama Mbak Zoya, begitu pentingkah seks dalam kebahagiaan itu? Nanti ya, setelah yang satu ini. Tanpa solusi, aku sedang bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku sedang bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Mbak Zoya, begitu pentingkah seks dalam kehidupan rumah tangga ini? Oh penting. Kenalan dulu tapi boleh ya. Silakan. Dari mana? Saya pakar seks jago berujar wow legit bikin gemas. Pakar seks jago berujar wow legit bikin gemas. Disingkat? Pak Jarwo lemas. Pak Jarwo lemas.
User. Ya, enggak, salah Pak. Bukan. Pak Jarwo lemas. Jadi dalam hubungan seks itu kebahagiaan utamanya sebenarnya intinya customer satisfaction. Jadi istri adalah customer suami, suami itu customernya istri. Dua-duanya mereka itu adalah customer ya. Harus saling melayani gitu kan. Kita katanya kalau customer adalah raja gitu ya. Kita mesti memperlakukan pasangan suami dan istri demikian. Nah, tips-tipsnya supaya customer satisfaction-nya ini tinggi sehingga dia nggak lari ke toko sebelah, kan gitu. Penting ya supaya pasangan nggak lari ke toko sebelah adalah gini, minimal setiap 1-3 bulan itu setidaknya pasangan itu mengganti posisi bercinta. Oh. Jadi jangan pakai gaya aja, itu jangan aja. Itu terus. Iya. Tematik, Meng. Wih, mainannya tematik mainannya beliau loh. tuh tematik. Itu variasi. Ya. Nggak bosen. Tematiknya apa? Biasanya apa? Biasanya Pak Jarwo? tematiknya apa yang Bapak senengin misalnya? Istri apa? Pakai apa? Pakai kebaya? Adegan penjara atau rumah sakit, suster dokter Polisi-polisian. gitu. Hantu-hantuan saya, Pak. Takut. Istri atau suami ya Bapak yang suka Yang jadi Drakulanya hantu-hantuan siapa? gitu? Pak Jarwo jadi Dracula. Tematik yang satu Chucky, yang satu Annabelle, Pak. Awal-awalnya boleh tuh. Jadi role play itu juga bisa termasuk dalam bagian dari yang namanya posisi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang suka nanya nih, apalagi sekarang lagi tren anal sex. Anal sex. Ya kan berhubungan Itu jangan seks lewat dilakukan, anus. tapi ya. Menyimpang itu. Itu menyimpang. Bukan nggak menyimpang, itu penyamping kok. Sendokan itu kalau nyamping. juga bikin itu. Nggak menyimpang Itu sebenarnya bukan variasi yang sehat gitu ya, karena itu banyak salah satunya yang menyebabkan orang bisa terkena HIV positif tuh karena Penyakit, posisi kalau anal itu seks, ya. sampai terkena penyakit. Nah, variasi juga penting gitu. Jadi kan tempat itu kan banyak ya, bukan cuma di tempat tidur aja. Kenapa sih? Kalau nggak coba di tempat lain, misalnya nih lagi pergi ke kondangan. Kalau ke kondangan kan wangi ya, kayak gini nih pada ganteng-ganteng laki-lakinya. Coba lihat MK pakai jas, Kang Ronald pakai jas. Aduh, pada cakep-cakep deh. Pas lagi ganteng-ganteng kayak begitu, nggak ada salahnya kan kalau misalnya tadi menjalankan adegan yang dibacakan yang agak-agak mirip-mirip Eni Rau tadi dibacakan sama Kang Ronald tuh ya. Coba diterapkan tapi di mobil misalnya. Oh, tempat kan seru ini. Ya sama istri atau sama suami. Tapi gitu. kan itu masuknya ke quick sex. Quickie sex ya. Quick sex itu quickie sex itu Pak, sebentar. Sehat nggak? Pak, mohon maaf. Ya kenapa? Jaki kunci mobil saya mana ya? Orang si Jaki lagi di dalam. Itu kalau di mobil nggak ngabisin bahan bakar, Pak. Meng, AC-nya parkir. Ininya dibuka lah sedikit, maksudnya kacanya. Atau kalau takut misalnya habis bahan bakar boleh, misalnya carilah variasi apa di sofa gitu ya yang di rumahnya. Saya Kan di juga ada mobil pernah posisi. itu, Pak. Oh, pernah. Nggak taunya ada yang teriak. Penuh, Pir. Jalan. Atau diangkut jalan, Pak. Bapak. Eksibisionis sekali itu. sih Pak Jarwo. Dia sih memang selalu ingin mencoba, Pak. Kemarin di mobil jenazah saya omelin aja. Di ambulan. Jadi tempat juga bisa memberikan satu suasana yang baru ya. Iya, tempat gitu. Jadi ada banyak nih pasangan gitu dia berkonsultasi pada saat masih setahun nikah gitu ya, masih setahun 2 tahun, tapi kok udah bosen ya? Ya iyalah, orang berhenti melakukan apa yang mereka lakukan pada waktu lagi pacaran, lagi mesra-mesranya, ya jelas lama-lama akan bosen. Ya, Harusnya betul, tetap berkurang. semangat. Misalnya sekali-sekali boleh kan berdua terus gitu janjian nakal-nakal, kita bobo-bobo siang yuk gitu. Di hotel, di mana, tapi bukan di Ketemuan, rumah ya. gitu. Boleh di rumah tapi quickie juga sehat kok gitu. Kan kalau sama pasangan kan gini, ada orang bilang susah, nggak mungkin lah zaman sekarang orang bisa monogami gitu ya. Dengan pasangan yang sama itu aja. Kalau mikirnya udah kayak gitu memang susah. Tapi kita pikirin bahwa dengan pasangan yang sama ritme kita makin oke. Akhirnya kita bisa mencoba ribuan macam gaya dengan satu orang sehingga makin cepet tuh ketahuan arahnya mau kemana, beloknya mau ke sini, mau Udah muter ke ketahuan, sebelah kanan, iya. mau koprol ke sana gampang. Yang penting ini, apalagi kalau perempuan ya, perempuan tuh seneng kalau diinginkan kan sama pasangannya gitu ya. Jadi ada orang bilang, aduh suka susah nih kalau perempuan tuh suka nolak kalau diajak, gimana? Kalau perempuan nggak merasa, aduh saya tuh kan merasa
tidak diinginkan oleh suami saya, misalnya karena dia nggak pernah nelpon, nggak pernah muji, potong rambut aja udah jelas-jelas pendek, masih nggak diperhatiin, ya kan? Gimana dia mau terangsang, susah kan gitu. Nah coba gimana Mas MK merangsangnya? Mas MK kalau fantasi seks itu masih boleh ya? Itu nggak rame Pak. Hah? Bapak mau main di depan. Ini maksudnya fantasi seksnya, Meng. Kadang-kadang kan yang wajar itu seperti apa, yang tidak wajar itu seperti apa. Kadang-kadang pernah juga saya ditolak ketika saya tanya ke istri, "Duh, saya punya fantasi seks, kamu jadi laki ya?" gitu. Itu kira-kira bermasalah nggak? Cocok nggak? Cocok deh. Jadi ya tetap konseling gue Den 08. Namanya juga fantasi, sebenarnya sih sah-sah aja. Mau seliar apapun, fantasi bebas gitu. Justru itu yang membuat kemudian kehidupan seks dalam rumah tangga itu menjadi bervariasi kan gitu. Kenapa kebanyakan orang kemudian rumah tangganya nggak langgeng gitu karena bosen dengan itu tuh mulu. Jadi sorry, agak bahasanya memang girang banget Pak. Ya. Tapi maksudnya ini lebih ke ilmiahnya loh sebenarnya. Jadi, itu karena kebosanan. Makanya masing-masing pihak namanya aja bercinta. Iya. Bercinta itu berarti ada unsur saling di dalamnya. Iya. Kan keren tuh. Bercinta, udah ada rasa cinta, saling tubruk-tubrukan di kasur. Ini bercinta. Yang jadi permasalahan berarti seks itu harus dibicarakan bersama pasangan. Oh harus terbuka. Tapi kan itu biasanya karena yang namanya tabu atau seperti itu sehingga si suami juga kadang-kadang nggak mau mengungkapkan, si wanita juga nggak mau mengungkapkan. Akhirnya ya terjadilah hal-hal seperti itu. Makanya dari awal kalau dalam hal seks memang harus telanjang dari awal kebuka. Iya, kalau nggak nyampe. Artinya adalah gini, karena kan ketemu misalnya udah rumah tangga 3 tahun gitu, ketemu kamu mulu gitu, terus nggak ada variasinya, ketemu waktu pulang kerja di kamar udah ya iyalah, tahu-tahu udah telanjang gitu misalnya, nggak menarik loh. Kenapa nggak misalnya kamu belajar latihan striptease gitu? Jadi misalnya lah ya gitu. Jadi lebih seksi. Iya, begitu pulang kantor laki udah capek gitu mikirin nyari duit gitu, buka kamar, wow, kamu udah pakai pecut misalnya gitu. Ala woman. Iya. Kamu, ya benar. Sekali-sekali wanita tuh buat gitu. Dah, udah pakai pecut, udah lumping di sini, makan bohlam. Hayo. Atau gini, karena gini kan, seks itu kan komunikasi, komunikasi paling deket kan gitu. Karena komunikasi intim ya, namanya juga intim banget kan ya. Makanya. Jadi masing-masing juga harus mengerti kan gitu. Customer service. Kenapa tadi juga harus terbuka? Karena misalnya gini, ada titik sensitif istri kita di mana gitu kan. Nah itu juga harus tahu ya. Gaya itu menentukan prestasi. Kenapa? Karena emang misalnya itu yang membuat menjadi saling enak kan gitu. Jadi kita tahu kalau udah sejam itu bolak-balik nggak nemu titiknya gimana? Orgasmenya nggak nyampe. Jadi kita harus tahu titik sensitif istri kita ya. Oh iya dong. Dia tuh sensitif kalau saya bilangin, oh jelek kamu jelek. Dia sensitif. Langsung bergairah dia. Karena sensitif, ngambek. Istrinya juga harus tahu lakinya sukanya di mana gitu. Iya. Jadi dialog, Meng. Kalau saya biasanya siapa juga kalau dikatain marah, Pak. Dia sensitif kan? Kalau saya frekuensi seperti itu biasanya agak-agak akhir bulan itu, Pak. Oh. Akhir bulan gimana, Mak? Karena kalau tanggal tua biasanya sensitif istri saya. Sensitif mau gajian itu sih dia. Pak Jarwo sen mobil. Bunyi lagi ceklek. Cidit. Atau kalau si kayak MK tadi bilang paling seru ada lagi nih, buatlah suami Anda berfantasi. Gitu, karena laki itu senang rasa penasarannya. Ya. Walaupun mungkin kejadiannya bisa heboh, bisa enggak, tapi rasa penasarannya kayak misalnya sebelum pulang ini, Pak, udah sampai mana gitu kan ya. Oh udah sampai sini gitu ya. Oh masih lama ya. Aku udah pakai baju yang ini loh. Gitu. Sebentar lagi aku buka baju nih. Ya. Jadi mikirnya udah mumet duluan kan gitu. Sehingga kalau pemanasannya udah kayak gitu sampai di rumah itu foreplaynya tuh nggak lama gitu kan. Kadang-kadang laki-laki baru tengah-tengah foreplay udah ngantuk ketiduran gitu ya, udah males, udah nggak bisa mikir gitu. Gimana caranya supaya dua-duanya itu semangat dari jauh, fantasinya yang dimainin gitu. Kemarin semalam waktu kamu cerita soal fantasi ini aku mau deh, aku pakai baju yang ini ya gitu misalnya. Nanti begitu kamu pulang pasti oke baju kan? polisi ya. Baju polisi ya. Nanti kalau kamu nakal aku cetar. Loh enggak ya? Borgol ya. Tapi emang kayak begitu. Borgol ya. Jadi membuat atau enggak menimbulkan kecemburuan misalnya. Si istrinya nelfon, "Pak, aku tuh tadi malam mimpi loh, Pak." "Wow, mimpi apa kamu?"
aku diperkosa oleh orang. Itu menimbulkan kecemburuan si laki. Diperkosa siapa? Godzilla apa? Langsung pulang. Kenapa? Karena kita pengen jadi Godzilla. Saya pernah begitu tuh Pak, dari mulai pulang kerja, mulai dari SMS, cerita-cerita yang aneh-aneh, cerita-cerita dulu pacaran Pak. Kita kan terulang lagi Pak. Oh iya. Jadi kayak masih kayak pacaran dulu. Oh, sampai rumah. Belum masuk garasi. Romantis nih. Saya bersih-bersih Pak. Udah mandi. Iya. Kelar mandi pakai wangi-wangian Pak. Nggak jadi Pak. Kenapa? Pak Jaro numpang nginep. Ajak ngobrol Pak. Lu kan punya gudang, masukin gudang, kunci udah beres sebenarnya. Ada yang ngobrol sama tikus gudang. Itu bisa cosplay juga ya Mbak? Ada orang cerita begitu kan? Bisa jadi gitu. Dan namanya talk dirty gitu kan. Ngomong jorok tapi membuat orang jadi membuat pasangannya jadi terangsang gitu. Ada yang suka kayak gitu. Ngomong-ngomongnya nakal. Tapi juga karena kan tergantung lagi-lagi tergantung komunikasi antara pasangan kan gitu. Masalah kalau nggak tahu ya susah kan gitu. Makanya membicarakan itu pasti adalah ketika kita sudah menyelesaikan selesai, itu kita bisa bicarakan mengenai seksnya. Jadi ada evaluasinya ya. Ada evaluasi. Ternyata seks aja ada evaluasinya. Erangan aja dia menentukan prestasi loh. Hah? Erangan. Oh, erangan. Iya. Jadi melenguh apa semua itu juga beda gitu. Oh, jadi darinya. Oh yes, oh no. Ya, itu juga beda. Gitu ya. Nah, itu kita udah nafsu yes, no. Jadi harus bisa mengatur ini intonasi. Kalau suaranya mengembik gimana Pak mengembik? Itu bukan melenguh. Itu tambah nafsu tuh Pak. Gitu kan Pak? Deketin langsung. Waktu jadi huluk Pak. Berubah. Nanti kita akan mendengarkan survei Cak Lontong mengenai hal ini. Kira-kira surveinya seperti apa? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Denganku, dekat aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat diriku. Solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Gunadarma dan juga dari Bina Nusantara Automotive Club. Saya mau tanya Cak Lontong, apakah punya survei atau tips atau bagaimana supaya kita bahagia? Ada kunci-kunci yang tadi dikatakan Pak Jarwo. Ya. Kalau survei sih bukan Mbak, karena susah ya. Saya mensurvei, apalagi ini pembicaraan tadi, saya takutnya kita lebih terjebak untuk membicarakan masalah seks. Bukan, takutnya, ini kan saya takutnya, saya bilang takutnya. Makanya saya katakan bahwa seks not a rule, but just tools. Ya, ini bukan banyak, semua itu tidak membicarakan seks, tapi banyak bagian untuk mencapai kebahagiaan itu salah satunya adalah seks. Jangan sampai kita terjebak hanya dengan seks itu aja. Karena saya pernah dulu kuliah itu terjebak. Oh, kenapa? Dulu saya ambil mata kuliah ada namanya sosek gitu kan. Oh, itu bagus kan? 2 bulan ya. Saya 2 bulan. Ya. Oh, akhirnya nggak saya lanjutkan. Loh? Masa pelajaran sosek 2 bulan nggak ada seks-seksnya sama sekali? Loh? Akhirnya saya keluar. Jadi pelajarnya cuma sok-sok doang? Itulah. Ya, makanya sok-sok aja belajarnya, nggak ada seksnya. Oh, seksnya nggak ada? Nah inilah ketika kita terjebak, makanya nggak boleh seperti itu. Saya akan kembalikan ke 3 I kunci bahagia tadi. I yang pertama menikmati. Menikmati. Ya, ada I-nya. Menikmati. Bahkan 2 loh. Ya. Bahkan 2 loh. Dalam menikmati itu I-nya 2. Ya. I yang pertama apa? Memiliki. Ya. Dari yang menikmati itu. Dari 3 I. 3 I. Menikmati, tidak terganggu dan positif. Positif. Dari memiliki dari itu ada memiliki 2 I itu lagi. ada 2 I. 2 I. Bisa memiliki. Memiliki. Bisa mensyukuri. Mensyukuri. Itu kuncinya. Kunci menikmati itu ketika kita Tapi bisa. bahasa mensyukuri itu dari kata syukur, bukan kamu memasukkan I itu dengan awalan me. Padahal kata dasarnya adalah syukur, nggak ada huruf I di situ. Tapi kan mensyukuri. Ya karena kamu tambahin I berarti. Oh, dia ngikut sendiri kok. Nggak ikut dia.
Ini nggak percaya ini. Iya. Tuh. Ya. Apa sih artinya menikmati? Menikmati. Menikmati itu ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Ketika kita memiliki tapi tidak bisa mensyukuri, itu berarti kita belum bisa menikmati. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang belum kita miliki, itu juga berarti hanya angan-angan ya. Angan-angan. Belum menikmati. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terganggu. Ini ada tidak terganggu. Tidak akan mengandung kata unsur ya, i. itu kamu nambahin kok i-nya di situ. Terganggu sebenarnya. Tidak. Iya. Tidak tuh kalau nggak ada i-nya tidak. Itu dong, Pak. Iya. Iyalah, bolehlah. Tapi kan bisa tak, Pak. Iya. Kan jadi nggak ada i-nya. Terus tiga i-nya dari mana? Iya benar, kalau tak berarti Pak Mama nanti yang merasa dipanggil. Dari tidak terganggu, i yang kedua itu ada 3 i. 3 i apa? Yang pertama, batasi tempat masalah. Batasi. Supaya kita tidak terganggu, kita harus bisa membatasi bahwa masalah itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Iya. Masalah kantor jangan dibawa ke rumah. Masalah rumah? Masalah rumah jangan dibawa ke kantor. Iya, benar itu. Itu artinya kita membatasi. Iya. Itu yang pertama. Kemudian sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jangan porsi. membanding-bandingkan. Supaya kita tidak terganggu. Ketika Anda punya pasangan, jangan membandingkan dengan yang lain. Iya. Itu ya. Jangan membanding-bandingkan. Berarti pengadilan salah dong, suka banding-bandingkan. Itu kan banding itu beda, men. Proses hukum. Dia kan karena nggak puas. Banding itu kan karena dia nggak puas, dia banding begitu. Kalau nggak puas lagi, saya banting kamu. Yang ketiga, konteks tidak terganggu adalah buang jauh-jauh takut dan khawatir. Takut dan khawatir itu. Kenapa harus dibuang? Karena rasa takut dan khawatir itu yang sangat mengganggu. Ketika Anda tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir, maka tidak akan ada rasa takut dan khawatir. Ya iyalah, lo ngomong gimana sih? Yaudah terus. Nah, yang ketiga positif. Positif. Yang ketiga positif itu ada 2A. Waduh, gimana jadi A tadi? Kok jadi A dari Saya jabarkan I yang positif itu ada unsur 2A. Ya, positif dalam arti menatap ke depan. Kalau ke belakang nggak menunduk ke bawah, mendongak ke atas. Kalau nggak bisa nengok, lehernya salah bantal. Tuh. Ada kaitannya dengan A yang kedua, lupakan masa lalu. Nah, supaya kita berpikir positif, kita harus melupakan masa lalu untuk menatap ke depan. Iya dong, itu benar. Itu yang penting. Ketika itu 3I itu namanya. Ketika 3I itu kita bisa laksanakan, maka bisa jadi akan muncul I keempat. Yaitu apa? Insya Allah bahagia. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Waktunya Kang Maman sekarang. Silakan. No tulen. No artinya tidak. Tulen asli. Ini bukan asli ini berarti nih. Yang ini dari mana? Baik. Saya dari gerombolan sopir taksi, senang kesenian dan pencari kebahagiaan. Botak seksi. Cinta adalah inti kebahagiaan. Dicintai seseorang akan memberimu kekuatan, namun mencintai seseorang akan memberimu keberanian. Lalu apa bedanya kebahagiaan dengan kesenangan? Apapun yang kamu lakukan untuk diri sendiri, itu namanya kesenangan. Tetapi apapun yang kamu lakukan buat orang lain, itulah kebahagiaan. Jadi berikan cintamu kepada pasanganmu, lakukan yang terbaik buat pasanganmu, maka kamu akan mendapatkan bukan cuma kesenangan, tetapi keberanian sekaligus kebahagiaan. Lalu lantunkan syair foreplay dari Sapardi Djoko Damono kepada pasanganmu. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tetapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Dan pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya aku cari. Jadi bahagia itu seperti kata Fitrov, mencintai dengan cara yang sewajarnya dan sederhana, yakni sejalan dengan kata Zoya, jadikan pasanganmu sebagai raja atau ratu. Dan di satu negara hanya ada satu raja atau satu ratu. Jadi bahagia itu tidak mendua hati. Iya, terima kasih Kang Maman.
Terima kasih juga para panelis yang luar biasa. Moga-moga malam hari ini seperti biasa kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Semoga. Dan di akhir saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Walt Disney. Untuk benar-benar sukses dan bahagia, Anda harus mengerjakan apa yang Anda nikmati. 2 prinsip utama saya, mengerjakan apa yang saya nikmati dan meyakini gagasan milik sendiri. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Ada jiwa yang tenang, hatiku tak pernah ada duga yang terlintas.